my opinion, we are on track. Our national team is on track, and many. Plot twist, Indonesia batal join Uni AFC karena babak kualifikasi dianggap terlalu sulit. Jepang dan Korsel murka sebut Indonesia dasar pin-plan. Bocoran mengejutkan datang dari internal PSSI. Setelah sempat ramai diberitakan akan jadi salah satu negara pendiri Uni AFC baru, Indonesia dikabarkan batal bergabung. Alasannya apa? Bukan karena tekanan politik, bukan juga karena janji manis AFC lama, tapi karena babak kualifikasi Uni AFC disebut terlalu berat, terutama bagi negara-negara Asia Tenggara. Padahal sebelumnya Indonesia jadi salah satu negara yang paling semangat mendorong pembentukan Uni AFC baru. Mereka menyebut federasi lama penuh kepentingan, lambat, dan sering pilih kasih. Tapi saat draft format kualifikasi bocor ke publik, semuanya berubah. Dalam sistem baru Uni AFC, hanya 6 negara terbaik yang otomatis dapat tiket menuju World Series Asia Cup. Selebihnya harus melalui babak penyisihan berlapis dengan format mirip Eropa. Disitulah PSSI mulai ragu. Sumber dalam menyebut beberapa anggota Exco menilai kalau Indonesia gabung Uni AFC, peluang ke Piala Dunia justru makin kecil. Pasalnya, tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, bahkan Arab Saudi akan berada dalam satu payung kompetisi yang sama, tanpa ada pembagian zona. Artinya, negara seperti Indonesia bisa bertemu mereka sejak babak awal. Dan kabarnya, ketika keputusan mundur ini sampai ke telinga Federasi Jepang dan Korea Selatan, reaksi mereka keras banget. Media Jepang bahkan menulis sindiran tajam. Indonesia hanya berani bicara perubahan, tapi takut saat waktunya berjuang. Sementara salah satu pejabat dari KFA Korea Selatan dikabarkan menyebut Indonesia sebagai negara pin-plan, sebutan satir bagi pihak yang semangat di awal, tapi mundur sebelum bertarung. Padahal kalau dilihat dari sisi lain, niat Indonesia sebenarnya bagus. Mereka ingin ada perubahan dalam tubuh AFC, terutama soal keadilan wasit, transparansi dana, dan slot kompetisi antar klub. Tapi ketika Uni AFC baru justru menetapkan sistem yang lebih ketat, sebagian besar Federasi Asia Tenggara mulai berpikir 2 kali. Vietnam, Laos, dan Myanmar juga kabarnya mulai menunda kepastian mereka untuk bergabung, menunggu perkembangan setelah Indonesia resmi mundur. Beberapa analis menyebut keputusan Indonesia ini masuk akal, tapi sangat memalukan di mata negara lain. Karena sebelumnya Indonesia sempat dianggap sebagai motor utama blok Asia Tenggara yang mendorong reformasi sepak bola Asia. Namun setelah hitung-hitungan peluang dan ranking dilakukan, keputusan berubah cepat. Fakta menariknya dalam simulasi format Uni AFC, tim ranking 100 ke bawah hampir tidak punya peluang masuk babak utama. Dan kalau melihat posisi Indonesia yang masih di luar 130 besar dunia, bisa dipastikan jalannya akan berat banget. Dari sisi finansial pun, Uni AFC baru belum menjamin pembagian dana yang stabil seperti AFC lama, yang masih didukung sponsor besar dari Timur Tengah. Tapi yang paling bikin panas adalah reaksi publik Asia. Banyak warganet Jepang dan Korea yang menyindir Indonesia karena dianggap mengecewakan arus perubahan. Tag hashtag #PinPlan Indonesia bahkan sempat ramai di forum sepak bola Asia, menggambarkan bagaimana semangat awal Indonesia perlahan redup karena takut bersaing. Sementara itu, pihak PSSI lewat juru bicara internalnya menyebut kalau keputusan ini bukan mundur, tapi menunggu kepastian regulasi. Tapi publik sepak bola tahu, ini hanyalah bahasa halus untuk menutupi rasa khawatir akan kompetisi yang terlalu berat. Ironisnya justru banyak fans dalam negeri yang kecewa. Mereka bilang kita selalu minta perubahan, tapi ketika ada kesempatan buat buktiin diri, malah mundur dengan alasan teknis. Dan dari sini mulai muncul perdebatan besar. Apakah Indonesia memang belum siap untuk bersaing di level tinggi atau hanya terlalu nyaman jadi tim tengah di sistem lama AFC? Uni AFC sendiri dikabarkan akan tetap berjalan sesuai jadwal dengan peresmian resmi oleh FIFA dalam beberapa minggu ke depan. Sementara Indonesia kini kembali duduk di kursi lama, berharap perubahan bisa datang dari dalam bukan dari luar. Tapi publik tahu, begitu kesempatan besar dilewatkan, dunia sepak bola takkan menunggu lama. Karena pada akhirnya, yang berani melangkah akan meninggalkan mereka yang terlalu sibuk berhitung sebelum berjuang. Beberapa hari setelah kabar mundurnya Indonesia itu mencuat, suasana di internal Uni AFC baru makin panas.
Negara-negara pendiri seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia kabarnya kecewa berat karena sebelumnya Indonesia udah ikut teken nota kesepahaman awal pembentukan federasi baru itu. Bagi mereka, langkah Indonesia ini bukan sekedar mundur, tapi bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi sepak bola Asia. Jepang bahkan sempat menilai kalau Indonesia terlalu takut kehilangan zona nyaman di AFC lama. Karena di AFC sekarang, meski jarang berprestasi, Indonesia tetap dianggap penting. Pasar besar, penonton banyak, dan magnet sponsor dari Asia Tenggara. Sedangkan di Uni AFC baru, posisi itu hilang total. Semua dinilai murni dari performa dan hasil pertandingan. Dan disitulah rasa khawatir PSSI makin besar. Beberapa analis menyebut kalau keputusan bertahan ini juga ada campur tangan dari pihak sponsor. Katanya, beberapa mitra besar PSSI lebih suka Indonesia tetap di AFC lama karena exposure komersialnya lebih luas. Apalagi dengan dukungan dari sponsor-sponsor Timur Tengah yang udah lama kerjasama di kompetisi lama. Kalau pindah ke Uni AFC, semua kontrak iklan dan pembagian hak siar harus diulang dari nol. Tapi yang bikin perdebatan makin seru adalah tanggapan netizen Asia Tenggara sendiri. Banyak yang bilang Indonesia terlalu cepat menyerah, padahal kesempatan buat buktiin kalau kualitas itu ada di Uni AFC. Bahkan beberapa fan Vietnam sampai nyindir, "Kami mungkin kecil, tapi kami takkan mundur hanya karena takut kalah." Komentar yang langsung viral dan jadi bahan perbandingan di forum bola Asia. Di sisi lain, fans Indonesia juga terbelah. Ada yang setuju dengan keputusan ini karena realistis. Mereka bilang Indonesia masih butuh waktu untuk siap menghadapi sistem kompetisi seberat Uni AFC. Tapi sebagian lainnya justru kecewa berat. Mereka menilai keputusan ini menunjukkan kalau federasi masih berpikir pendek, cuma fokus ke hasil instan, bukan ke arah kemajuan jangka panjang. Sementara itu, AFC lama dikabarkan justru menyambut senyum lebar. Bagi mereka, mundurnya Indonesia dari Uni AFC adalah kabar baik, karena Indonesia termasuk negara dengan pengaruh besar di kawasan ASEAN. Dengan bertahannya Indonesia, stabilitas AFC lama dianggap tetap aman dari ancaman perpecahan. Namun satu hal yang masih jadi tanda tanya, apakah PSSI akan benar-benar dapat jaminan yang dijanjikan AFC lama soal reformasi, transparansi, dan keadilan wasit yang dulu jadi alasan utama ingin keluar? Atau justru semua janji itu akan menguap setelah situasi mereda? Yang jelas Uni AFC kini melangkah tanpa Indonesia. Sementara Indonesia kembali ke posisi lamanya. Jadi pengamat bukan pelaku perubahan. Dan di titik inilah publik sadar kalau dalam sepak bola Asia bukan cuma soal siapa yang paling kuat di lapangan, tapi siapa yang paling berani mengambil resiko. Karena perubahan besar gak akan datang dari mereka yang terus takut kalah di awal perjuangan.